Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski Multazami dengan NIM D1C122015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekognisi Teknologi Bioenergi. Di mana di sini saya akan membahas tentang biobriket. Baik, langsung saja. Biobriket adalah biomasa yang dipadatkan agar diperoleh bentuk yang lebih seragam daripada biomasa, di mana terdapat karakteristik bahan baku dalam pembuatan biobriket. Baku biobriket ini umumnya terdiri dari sisa-sisa organik yang telah mengalami proses karbonasi seperti arang tempurung kelapa, serbuk gergaji, sekam padi, atau limbah pertanian lainnya. Karakteristik bahan baku biodiesel yang baik meliputi kadar air yang rendah, nilai kalori yang tinggi, kadar abu yang rendah, dan memiliki daya rekat yang baik. Dalam pemilihan karakteristik bahan baku biobriket ini, perlu diketahui yang pertama adalah kandungan dari bahan yang akan digunakan, di mana pada proses pembuatan biobriket ini, kandungan yang dibutuhkan adalah nilai kalornya yang tinggi. Kemudian ada pun contoh dari sumber bahan baku dari biobriket ini. Yang pertama yaitu cangkang sawit. Salah satu biomasa yang dapat dijadikan bahan baku briket ini adalah cangkang kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit ini merupakan produk sampingan dari proses pengolahan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit, di mana jumlahnya 60% dari minyak inti. Adapun karakteristik dari cangkang kelapa sawit ini yaitu kadar airnya 7,8% dengan kadar abu 2,2%, kadar zat menguapnya 69,5%, dan kadar karbon aktifnya 20,5%. Kemudian nilai kalornya yaitu 4.300 kalori. Dari karakteristik yang terlihat bahwasanya karakteristik cangkang kelapa sawit ini uh, cocok untuk dijadikan bahan bakar biobriket karena memiliki nilai kalori yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu sabut kelapa, di mana sabut kelapa ini merupakan salah satu limbah perkebunan yang diketahui banyak mengandung serat kasar. Serat kasar tersebut tersusun atas senyawa lignoselulosa ataupun senyawa kompleks lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Sedangkan kandungan kimia pada sabut kelapa terdiri dari lignin sebesar 39,89%, selulosa 37,9%, dan hemiselulosa 40,9%. Di mana untuk pembuatan biobriket ini terdapat dua karakteristik bahan baku yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu nilai kalori yang tinggi, kemudian juga kandungan dari lignin selulosa, sehingga sabut kelapa ini memiliki peluang untuk dijadikan biobriket. Selanjutnya yaitu tempurung kelapa adalah bagian dari kelapa yang merupakan limbah lignoselulosa dan telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri pertanian, seperti untuk arang aktif ataupun karbon aktif. Dan tempurung kelapa ini secara kimiawi memiliki komposisi hampir sama dengan kayu, yaitu tersusun dari lignin, selulosa, hemiselulosa, dan kandungan kimia pada tempurung kelapa ini didominasi oleh lignin sebesar 36,51%, selulosa 33,61%, dan hemiselulosanya 19,27%. Adapun reaksi yang terjadi pada proses pembuatan biobriket ini yaitu karbonasi. Proses karbonasi pada briket adalah tahap krusial dalam pembuatan briket, di mana bahan baku organik seperti tempurung kelapa, ampas tebu, ataupun biomasa lainnya diubah menjadi arang melalui pemanasan dalam kondisi tanpa atau sedikit oksigen, ataupun disebut juga dengan reaksi proses pirolisis, yaitu proses pemanasan menggunakan suhu tinggi tetapi dengan sedikit oksigen atau tanpa adanya oksigen. Tujuannya adalah untuk menghilangkan air, kemudian juga gas volatil ataupun gas yang mudah menguap, dan zat organik lainnya untuk meninggalkan kandungan karbon yang tinggi yang akan menjadi bahan bakar utama dari briket ini. Selanjutnya, proses karbonasi itu
yaitu dilakukan dengan bahan baku ditempatkan dalam wadah tertutup seperti drum ataupun tungku dan dipanaskan pada suhu tinggi, biasanya berkisar di antara 400 hingga 600 derajat Celcius, tanpa ataupun dengan menggunakan sedikit oksigen. Ketika dipanaskan, bahan organiknya akan mengalami penguraian termal. Air dan senyawa organik volatil menguap dan terlepas dari bahan baku, meninggalkan arang yang meninggalkan arang kemudian akan didominasi oleh karbon. Proses ini menghasilkan arang yang merupakan padatan hitam yang kaya akan karbon. Kemudian arang inilah yang akan menjadi komponen utama dalam pembuatan biobriket. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ataupun rendemen dari biobriket ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi briket arang adalah berat jenis bahan ataupun berat jenis serbuk arang, kehalusan serbuk, kemudian suhu karbonasi, tekanan pada saat proses pengepresan atau pengempaan, dan pencampuran formula bahan baku briket seperti penambahan perekat. Briket yang memiliki kualitas yang baik adalah briket yang memiliki kadar karbon yang tinggi, kemudian kadar abunya yang rendah. Karena dengan kadar karbon yang tinggi, maka energi yang dihasilkan juga juga tinggi. Syarat briket yang baik adalah briket yang permukaannya halus dan tidak memiliki bekas hitam di tangan. Selain itu, sebagai bahan bakar, briket juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudah dinyalakan, kemudian tidak mengeluarkan asap. Yang ketiga, emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun. Dan yang keempat, kedap air dan hasil pembakaran tidak berjamur apabila disimpan lama. Dan yang kelima, menunjukkan upaya laju pembakaran, di mana laju pembakaran ini eh, semakin lama waktu laju pembakaran, maka eh, semakin baik. Di mana briket dengan mutu yang baik adalah briket yang memiliki kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, laju pembakaran yang rendah, tetapi memiliki kerapatan, nilai kalor, dan suhu api yang dihasilkan tinggi. Jika briket diarahkan untuk penggunaan di kalangan rumah tangga, maka hal yang penting diperhatikan adalah kadar zat menguap dan kadar abu yang rendah. Adapun mutu dari bioetanol ini yaitu sifat berikat arangnya menurut SNI 016235 tahun 2000. Yang pertama itu kadar air maksimal 8, kadar zat menguap maksimal 15%, kadar abu maksimal 8, dan kadar karbon terikat 77, dan juga menghasilkan nilai kalor 5000. Kadar air, kenapa parameter ini penting? Karena yang pertama, parameter kadar air. Kadar air ini adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda. Eh, Kandungan air yang tinggi dapat menyulitkan penyalaan dan mengurangi temperatur pada saat proses pembakaran, sehingga laju pembakarannya akan semakin cepat. Di mana kadar air akan mempengaruhi mudah tidaknya briket tersebut untuk dibakar. Semakin tinggi kadar air, maka briket akan semakin sulit dibakar, sehingga nilai kalori yang dihasilkan juga akan semakin rendah. Kemudian yang kedua yaitu kadar abu. Abu merupakan bagian yang tersisa dari hasil pembakaran. Eh, Dalam hal ini, abu yang dimaksud adalah abu sisa pembakaran briket, yang salah satu penyusunnya adalah silika dan pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kalori briket arang yang dihasilkan. Kadar abu adalah persentase dari zat-zat yang tersisa dari proses pembakaran dan sudah tidak memiliki unsur karbon. Semakin tinggi kadar abunya, kualitas briketnya akan semakin rendah karena kandungan abu yang tinggi dapat menurunkan nilai dari kalor briket ini. Kemudian yang paling penting yaitu nilai kalor, di mana kualitas briket arang ditentukan dengan tingginya nilai kalor. Semakin tinggi nilai kalor briket arang, maka akan semakin pula baik pula kualitas arang briket yang dihasilkan. Itulah tadi pentingnya dari standar mutu dari bio briket ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.